Modal 1 juta di game NFT Android penghasil uang yang satu ini hilang begitu saja. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selamat datang kembali di series konten sisi gelap dunia game, ya, dimana kita akan bahas sisi gelapnya supaya teman-teman informasinya seimbang. Karena kita udah lama banget nih ngomongin cuan tapi nggak bahas sisi gelapnya. Ada 2 konten baru, yang pertama sisi gelap, yang kedua itu cek kebenaran. Nanti kita akan cek kebenaran konten-konten game yang ada ya teman-teman, apakah itu bisa benar-benar menghasilkan atau enggak. Kayaknya itu lebih baik deh guys, daripada kita bahas terus tentang cuan tapi researchnya masih kurang. Kenapa? Karena memang kan konten harus setiap hari. Nah sehingga kita akan bahas konten setiap harinya itu 2 ya. Pertama sisi gelap dunia game sama cek kebenaran. Nah yang terakhir baru kita akan hasil researchnya ya, supaya bagus gitu ya teman-teman. Hasil researchnya baru kita share ya, supaya nggak tiap hari. Kalau tiap hari memang kehabisan konten ya, jujur aja. Nah sekarang gini teman-teman, sebelum kita bahas ke sisi gelap dunia game, saya mau kasih tahu dulu ke kalian semua. Kalau kalian mau cari game, ada beberapa jenis ya orang yang benar-benar ngasih informasi ke kalian. Yang pertama itu kreator. Kreator itu ya yang penting apa? Yang penting itu upload setiap hari. Saya juga termasuk kreator. Tapi saya itu gamer guys. Jadi dari sisi konten itu ada ya game yang benar-benar saya mainkan. Nah itu bedanya. Atau ketika saya lagi mainkan A, saya pasti kontennya A, kebanyakan A. Meskipun nanti kalau lagi mentok ya ada konten-konten yang lain. Nah itu kreatornya, sisi kreatornya. Nah tapi sisi gamernya adalah saya mainkan beneran, saya research beneran. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada yang bener-bener gamer guys. Gamer kayak misalkan di Albion Online ya, kayak misalkan di World of Warcraft. Nah dia beneran gamer. Ya yang kayak gitu itu beneran gamer ya. Tapi kalau misalkan di NFT itu rata-rata dia kreator yang nanti hasilnya itu dari endorse. Nah jadi teman-teman harus pilih nih, kalau cari konten itu pilih yang dari benar-benar gamer. Tapi jangan cuman gamer. Ada gamer yang tidak begitu menghasilkan di gamenya, tapi menghasilkan di sawerianya. Nah jangan diikutin yang kayak gitu ya, kalau kalian benar-benar mau menghasilkan. Tapi jujur dari pengalamanku di dunia game ya sejak 2018, ya memang game itu kayak misalkan saya bikin itu kan strategi ya 15 juta dalam 1 bulan di game Android, dan itu jangka panjang. Itu memang benar-benar bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan kalian ngeyel, wah itu nggak bisa, ini bla 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 dan yang lainnya, ya berhenti di situ, kalian nggak upgrade. Bisa guys ya, jadi bisa 15 juta itu di game Android ya, pilihan. Nah itu ada tuh linknya di deskripsi. 15 strategi ya, cuan 15 juta dari game Android jangka panjang itu ada. Nah kalau kalian breakdown nih si Koinspirasi Digital, ini kita bongkar dulu si Koinspirasi Digital ya. Koinspirasi Digital itu apa sih? Saya ini gamer iya, kreator iya, tapi kita juga apa? Digital marketer juga iya, karena kita jualan produk digital. Kita jualan e-book, kita jualan video eksklusif, kita jualan webinar. Ya cek aja di 2021 sampai sekarang. Nah, mana yang paling cuan? Itu harusnya teman-teman ya. Karena kan kalian itu harus sadar kalau kalian itu cari cuan, guys. Ya, kalian itu cari cuan itu harus sadar. Banyak orang tuh lupa kalau mereka itu cari cuan. Ini saya perhatiin nih netizen ya, teman-teman kita yang di online ya kan. Dia awalnya cari cuan di YouTube. Setelah itu nemu gamenya. Setelah nemu gamenya, apa yang terjadi teman-teman? Dia lupa kalau dia mau cari cuan. Dia malah mainkan gamenya. Bahkan dia terus-terusan top up. Nah ini harus disadari. Nah Koinspirasi Digital itu dari dulu pengen ini yang disampaikan ya, cuman secara tidak langsung kan kita bahas. Tapi sekarang mah kita ya udahlah bodo amat gitu ya, kita to the point aja. Jadi saya pengen kalian tuh sadar bahwa kalian itu cari cuan, cari uang, sehingga apapun ilmunya untuk cari uang itu ya teman-teman, ya diambil, dimakan gitu ya, masukin ke otaknya, diupgrade otaknya. Biar apa? Cari cuan. Ingat, cari cuan. Kalian tuh cari cuan, bukan cari game. Ya, jadi boleh cuan dari game ya. Sampai hari ini saya cuan dari game. Ya saya masih jual beli Albion Online ya, silvernya. Ya, saya masih jual beli Spina, Toram Online. Ya 2 itu sih yang paling laku ya.
Terus ada yang nanya Growtopia Heartwood Online masih gak? Aku di banned terus Heartwood Online. Kalau nggak di banned aku masih pasti jualan. Masalahnya di banned terus ya. Oke, nanti coba kita bikin lagi karena itu Heartwood Online juga termasuk bagian dari game yang harusnya itu jangka panjang. Udah jelas pasti jangka panjang gitu ya. Masalahnya aku di banned terus. Itu masih upgrade-annya masih jauh banget itu guys ya. Update-nya masih jauh banget itu ya. Itu masih bagus banget. Cuma sayangnya ya aku di banned terus ya gara-gara aku email ya. Padahal aku cuma mau nyontohin doang. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu insight buat kalian di pagi ini. Semoga teman-teman tuh sadar kalau teman-teman tuh cari cuan, kalau kalian cari cuan ya pelajari ya yang bisa benar-benar menghasilkan uang. Oke, pelan-pelan aja dulu. Ini baru video series kedua ya. Nanti kita akan gabungkan selama 1 bulan ya, sisi gelap dunia game sehingga kalian juga sadar kalian tuh cari cuan. Nah, oke, sampai sini kita akan bahas lanjut ke materi utama kita. Pembahasan utama materi lagi. Pembahasan utama kita yaitu modal 1 juta hilang begitu saja. Nah, di dunia game itu banyak yang seperti itu teman-teman ya. Jadi ada banyak jenis game itu sebenarnya. Yang pertama ya, saya pasti NFT kan teman-teman, kebanyakan yang tahu kan NFT itu adalah main game kalian bisa withdraw ya kan. Makanya kontenku yang RMT ini cara withdrawnya gimana ya. Jenis-jenis game itu beda. Pertama NFT itu bisa withdraw dan biasanya itu terhubung ke blockchain atau minimal kripto lah ya. Nah, jadi itu NFT. Yang kedua itu ada RMT. RMT ini adalah yang lebih dulu ada sebelum NFT. Justru NFT ini sekarang mengadopsi bahkan sistem RMT ya sebenarnya ya. Nah, RMT ini gimana? Karena RMT ini lebih ada daripada NFT, maka tidak bisa withdraw. RMT ini ya itu withdrawnya bukan withdraw. Cara menjadiin uangnya itu jual beli ke sesama player. Nah, di sini tugas kalian adalah mencari player yang mau beli ke kalian. Berarti kalian harus ngerti caranya mendatangkan demand. Apa itu demand? Ya pembeli. Gimana caranya? Makanya kelola sosial medianya, kelola Facebooknya, kelola YouTube-nya, kelola TikToknya terserah, kelola Instagramnya kalian terserah, kelola di mana yang kalian suka. Kalian lebih banyak main di mana? Di Telegram ya, kelola Telegramnya, bikin channel Telegramnya. Kalian kelola apa, seneng di mana? Facebook, ya udah kelola Facebooknya gitu ya. Terus kalian sukanya di mana? Di Instagram, ya udah kelola Instagramnya. Buat apa? Mendatangkan pembeli. Gimana caranya? Ya kenalin game yang kalian mainkan ya, dalam tanda kutip. Kalian bisa gunakan banyak jenis jurus ya, banyak jurus marketing. Mungkin salah satunya flexing ya, terserah ya. Kalau kalian nggak punya ilmu marketing ya flexing gitu ya. Kalau punya ilmu marketing ya banyak hal yang harus kalian pelajari ya. Kalian ceklah di koinspirasidigital.com, itu satu membership. Kalian bisa belajar banyak. Kalian bisa belajar YouTube, kalian bisa belajar affiliate, kalian bisa belajar invest, kalian bisa belajar tentang kripto, Bitcoin, kalian bisa belajar tentang apa? Tadi aku ngomong apa? Marketing ya, marketing. Kalian juga belajar tentang game nih, pengetahuan tentang gamenya. Itu satu membership, itu videonya banyak ya. Nah, jadi teman-teman tuh upgrade seperti itu teman-teman ya. Supaya apa? Supaya ingat, cari cuan. Kalian tuh cari cuan ya, bukan cari game doang ya. Nah, kelupaan nanti malah main game. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalau RMT itu kalian jualan ya, jualan mata uangnya, jualan apapun yang bisa kalian jual di game RMT. Jangan jadi pendek ya otak ya, cara pikirnya. Misalkan mata uang, apakah mata uang aja yang dijual? Tidak guys, bisa semua yang bisa kalian jual itu bisa, yang bisa di trade itu bisa dijual. Nah, enaknya game RMT adalah kontrolnya ada di kalian ya, ada di kita, itu kontrolnya. Kalau di game NFT kalian nggak bisa kontrol. NFT-nya selesai ya, tidak menghasilkan lagi, ya udah tidak menghasilkan lagi. Koinnya turun ya turun gitu. Tapi kalau game RMT kontrolnya di kalian, kalian bisa jualan, kalian bisa hargain. Itu ya bedanya. Berikutnya ada game apa lagi? Game yang money Ponzi. Ya, Ponzi itu berarti kalian deposit di situ, nanti kalian uang deposit kalian itu diputerin sama si developer untuk ngebayar kalian lagi. Dan supaya bisa terus ngebayar kalian ajak orang lain ya. Jadi uangnya diputerin tuh.
Nah, jadi nggak semuanya Ponzi tuh kalian, makanya itu pentingnya belajar ya. Jadi Ponzi itu adalah muterin duit kalian sendiri ya, untuk ngebayar ke kalian sendiri. Dan supaya bertahan harus rekrut. Itu Ponzi. Beda sama MLM. Nah ini makanya belajar tuh yang banyak. Beda lagi sama affiliate. Aduh, Indonesia tuh udah tahu IQ-nya 78 tapi nggak mau belajar, gimana gitu. Oke, nah itu ya pengenalan dulu biar teman-teman tahu. Nah sekarang kita masuk nih, udah 10 menit ya. Nah gimana mau edukasi memang kayak gini. Nah kalau kalian nggak suka edukasi, nggak suka upgrade diri, nggak suka buat kalian bisa jadi penghasilannya besar, unsubscribe channel ini, atau kalau bisa blok. Kalau teman-teman nggak bisa blok, komentar di bawah, minta di blok, saya blok. Jangan buang waktu, jangan buang energi. Ngapain di sini saya tuh bener-bener mau edukasi kalian supaya upgrade skill kalian, upgrade diri kalian. Kalau kalian main game sehari dapat duit 100.000, ngapain? Mendingan kalian datang ke Karawang ke sini, ngelamar kerja, UMK di sini 5,5 juta. Jadi ngapain kalian main game dapat sehari 100.000? Mending kerja di sini 5,5 juta sebulan. Ya, 8 jam kerja, berangkat, pulang lagi, beres. Itu teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah upgrade diri supaya kalian bisa cuannya puluhan juta minimal, belasan juta minimal. Syukur-syukur bisa ratusan juta gitu teman-teman ya. Nah oke, ini nggak cukup ya teman-teman. Nah ini sisi gelap dunia game ya. Jadi uang kalian bisa hilang. Salah satunya adalah game yang terakhir kita kontenkan ya, Crypto Farmer. Di Crypto Farmer ini seperti yang kalian ketahui, kita ada 2 video ya. 2 video itu adalah dua-duanya deposit. Dan saya 1 jutaan tuh kalau nggak salah ya total depositnya. Dan hilang begitu saja. Ya ini udah biasa, inilah dunia game. Ya inilah dunia game. Apalagi NFT. Ingat sekali lagi, NFT itu kalian nggak bisa kontrol apapun. Mending RMT, jujur. Saya tuh pengalaman guys. Saya tuh dari 2018 dan bukan cuma pengalaman. Ada orang yang punya pengalaman tapi nggak evaluasi, nggak belajar. Ada banyak guys. Ada orang dari dulu security sampai sekarang security. Berarti kan apakah dia pengalaman security 10 tahun? Tidak. Dia coba pengalaman 1 tahun diulang-ulang. Nah beda pengalaman itu. Kalau saya di game itu pengalaman tapi evaluasi dan penghasilannya naik terus. Jadi jangan asal-asal ikutan. Oh saya pengalaman dari 2017 saya nggak bisa dapat uang 100.000. Ya jangan diikutin. Gitu loh. Nah jadi game NFT itu nggak bisa dikontrol. Ya, nah fakta membuktikan historical ya teman-teman. Memang game RMT lah yang harusnya kalian mainkan dan di sana kalian fokus untuk ya. Ini sebenarnya pembahasan di webinar game kita ya, pembahasan di membership juga ya. Kalian bisa cek lah ya lebih lengkapnya karena ini kan singkat aja. Karena kita akan 1 bulan nih lama ya. Nah game RMT itu kalian tinggal fokus aja, ngerti sistemnya, udah kalian berkarir di sana, udah ya selesai. Nah balik lagi ke game NFT. Ini yang satu ya, Crypto Farmer. Yang kedua itu CryptoByte, CropByte ya, CropByte sama tuh. Ini juga ya pertanian juga ya, peternakan. CropByte juga sama, aku deposit itu berapa juta lumayan. Ada lagi tapi yang ketiga ini sebenarnya cuan untuk free flyer. Tapi saya juga deposit di situ tapi sebenarnya bisa dijual aja sih NFT-nya. Tapi tidak menghasilkan karena memang nggak ada waktuku buat main game. Jadi sekarang itu nggak ada waktuku buat main game guys ya. Karena targetku tuh semakin kesini semakin tinggi. Targetku 100 juta 1 bulan bisa dapat, 200 juta 1 bulan bisa dapat. Dan sekarang tuh aku pengen dapat 1M 1 bulan dan itu nggak bisa didapatin kalau kalian main game doang. Itu makanya sekarang tuh nggak ada waktuku. Tapi kalau kalian mau jual, mau beli 2 game tadi itu aku masih nerima. Itu Albion Online sama Toram Online. Itu. Nah itu teman-teman sisi gelap dunia game yang bakal kita bahas ya sampai 1 bulan ke depan. Sama nanti juga ada konten cek kebenaran apakah game ini ya, karena ada lebih banyak gamer atau lebih banyak kreator. Ya lebih banyak kreator, sehingga kalau kalian terus ikut nonton terus tuh buang waktu guys ya. Makanya kalian belajar di membership itu biar apa? Biar kalian
kelola sosial medianya, gimana caranya kelola YouTube-nya. Nggak perlu 1000 subscribe kalian bisa cuan puluhan juta. Gimana caranya? Itu di membership, upgrade diri kalian. Awalnya dari game, ya aja nggak apa-apa dari game. Jangan YouTube aja. Itu kasihan banget, ada YouTuber ya saya tonton 3000 subscriber sekian. Kalau Inspirasi Digital itu sebelum 1000 subscribe itu kita udah cuan puluhan juta loh guys. Nah ini ada YouTuber 3000 subscribe ya. Itu dari Saweria, itu dari apa membership, dari AdSense yang baru cair beberapa bulan, yaitu cuma 1 jutaan. Nah, coba belajar di koinspirasidigital.com ya. Koinspirasi, makanya jangan lihat dari subscriber. Kemarin ada yang komentar, ya subscribernya baru 11.000. Woi, subscriberku di sini dari 2019 udah 200.000 subscribe. Ini asli, ini bisa dicek. Jangan lihat dari subscriber. Subscriber itu tidak menentukan berapa penghasilan kalian. Ya, penghasilan kalian itu ditentukan oleh isi otak kalian. Ya, kenapa kok Inspirasi itu sombong sih? Bukan sombong, kita percaya diri karena kita sudah melakukannya berulang-ulang dan berhasil. Nah, orang yang bilang sombong adalah orang yang merasa dia di bawah gitu. Jangan bilang sombong guys, tapi belajar. Gimana caranya belajar? Nah, menarik ya. Jadi pembahasan kita ke depan, kita akan banyak tentang bahas sisi gelap di dunia game supaya kalian sadar ya, supaya sadar kalau kalian tuh cari cuan bukan cari game. Oke, menarik? Kalau menarik silahkan di like, di share, komentar positif. Kalau nggak suka di minimal di dislike, tapi saran saya di unsubscribe. Kalau belum subscribe di blok kalau bisa ya. Kenapa? Karena saya nggak mau ngajarin orang kayak gitu ya, saya nggak mau ngajarin orang kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa bloknya komentar aja, nanti saya blok. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di next video.